teman-teman, kembali lagi di Mas Suara Ormawa Bersuara. Kali ini saya Yuli Hati Nevos dari Prodi S1 Keperawatan menjadi host podcast ini. Di sini kita kedatangan bintang tamu yang dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Ayo, siapa ayo? Penasaran ya? Udah, kita sambut aja Siti Fatimah. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Fatimah, alumni dari Prodi Sarjana Kebidanan tahun 2024. Saat ini saya sedang melanjutkan kuliah profesi saya juga di Prodi Profesi Kebidanan Stikes RSPAD Gatot Subroto. Makanya ini penasaran nih Kak, waktu Kakak di perkuliahan, motivasi utama Kakak tuh apa sehingga bisa meraih prestasi-prestasi Kakak? Oke, motivasi saya yang utama udah pasti orang tua saya. Kenapa saya menaruh orang tua adalah motivasi yang pertama? Karena beliau sudah berjuang ya memaksimalkan untuk anak-anaknya sekolah, untuk pendidikan tinggi kayak gitu. Terus juga untuk diri saya sendiri, untuk berpikiran untuk selalu berkembang, maju dan tidak pernah takut untuk melawan tantangan kayak gitu. Untuk alhamdulillahnya ya waktu kuliah itu saya meraih beberapa prestasi yang akademik maupun non akademik. Iya, apa itu Kak? Oke, untuk yang non akademiknya ya waktu itu saya pernah juara 1 lomba debat di Disnatalis Stikes RSPAD, lalu juara 1 oral presentation di Disnatalis Stikes RSPAD juga, lalu juara 1 di lomba public speaking di FIQ itu tingkat provinsi ya di tahun 2020. Wow, keren banget Kak. Lalu juara 3 juga di international speech waktu itu di Universitas Pringsewu itu di tahun 2023, lalu juara 1 di proyek inovasi tahun 2023, dan terakhir itu lomba mading 3D juga di tahun 2023. Keren banget Kak. Nih Kakak bisa ceritakan sedikit nggak sih tantangan apa saat Kakak mendapat prestasi tersebut? Oke, untuk tantangan awalnya ya, udah pasti sebenarnya saya belum percaya diri saat itu ya dari awal perkuliahan. Namun di sini dosen-dosennya itu sangat suportif ya, sangat mendorong mahasiswanya itu untuk terus berkembang, berkarya, berinovasi. Jadi apa ya, mahasiswanya itu harus aktif gitu, nggak cuma di dalam kelas tapi di luar kelas juga dengan mengikuti perlombaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya kayak gitu. Nah itu tantangannya pertama yang tadi kurang percaya diri, belum tahu nih passionnya di mana sih kayak gitu, karena kan sebelumnya itu background aku tuh dari pesantren ya, jadi sempat pertama tuh minder sama teman-teman karena punya latar belakang yang udah sekolah kesehatan SMK-nya dulu ya. Jadi saya berpikiran, oh gimana nih saya metode belajarnya supaya bisa menyamakan sama mereka kayak gitu ya, biar nggak ketinggalan kayak gitu. Terus juga sempat kita pernah yang namanya gagal itu pasti ya, pernah nggak menang kayak gitu. Tapi untuk semua kegagalan itu bagi saya bukan merupakan akhir, tapi itu merupakan awal untuk saya berkembang lebih baik lagi, dan itu semua jadi motivasi bagi saya. Terus evaluasi ke depannya, saya harus lebih baik dari diri saya sebelumnya, tapi bukan lebih baik dari orang lain gitu, tapi dari diri saya sendiri. Baik, untuk membagi waktunya tuh gimana Kak? Kan pasti saat mahasiswa tuh masih kayak kesulitan membagi waktunya tuh. Kakak ada tipsnya nggak? Oke, tipsnya mungkin ya, waktu saya jadi mahasiswa itu ngalir aja sebenarnya. Tapi yang paling penting saya itu selalu mengutamakan pendidikan akademiknya ya di dalam kelas. Jadi saya itu orangnya harus fokus kalau misalkan belajar, karena sukanya yaudah kalau lagi di dalam kelas berarti kita harus belajar fokus nih gitu, jangan sampai ke distrik sama yang lain. Saya suka mencatat kayak gitu, dari catatan saya itu bisa saya review kembali nanti kalau mau ujian kayak gitu. Nah saya itu prinsipnya kalau emang udah di luar
ya udah berarti udah bukan bahas kuliah lagi, tapi kita udah bahas ada organisasi, terus ada tuh juga ikut-ikut kompetisi kayak gitu. Dan organisasi itu saya juga di sini nggak hanya ikut organisasi mahasiswa seperti himpunan mahasiswa kayak gitu, tapi saya di luar juga ikut namanya Cakra Abipraya Responsif. Itu dia organisasi di bidang kemanusiaan kayak gitu. Jadi ada apa ya, aksi solidaritas gitulah. Ada pengabdian masyarakat kayak gitu, terus ngajar di tempat kayak pemulung kayak gitu. Keren banget Kak, serius. Terus saat Kakak masih berkuliah, ada nggak sih kesan-kesan selama di perkuliahan tuh yang membantu Kakak buat sesukses ini? Oke, menurut saya ada banget ya, karena itu dari motivasi teman-teman, dari motivasi dosen kayak gitu ya, itu ngelihat kita gimana sih cara di kelas itu melakukan diskusi yang aktif kayak gitu. Dan dari diskusi yang aktif itu kan membuat kita percaya diri kayak gitu ya. Terus dari percaya diri itu mendorong kita tuh untuk kok kita jangan di kelas aja kayak gitu. Jadi di luar pun harus bersinar juga istilahnya gitu. Jadi dari situ mulailah saya ikut keluar gitu, ikut organisasi luar untuk menambah relasi kayak gitu, untuk lebih terbuka lagi nih matanya, jangan cuma di dalam akademik aja kayak gitu, tapi di luar pun kita harus lihat kayak gitu. Oke, terus aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih selama di perkuliahan itu merasa gagal banget? Terus bagaimana cara menanganinya? Oke. Sebenarnya kalau tentang gagal ya di kelas itu adanya rasa insecure mungkin ya. Nah waktu itu karena mungkin saya kecil gitu ya, orang-orang tuh ada aja ya nge-underestimate gitu kan. Terus juga ada yang ya namanya kalau body shaming itu pasti ada gitu kan. Tapi gimana kita pikir positif aja kayak gitu. Jadi omongan orang itu jangan selalu dijadikan beban buat kita gitu. Karena kalau misalkan kita terus-terus dengerin omongan orang, itu kita nggak bakalan berkembang. Jadi kita stuck di situ aja kayak gitu. Kita mau lebih baik atau mau nyesuaiin omongan orang itu kayak gitu ya. Jadi dengan tadinya insecure itu saya terus melakukan evaluasi, saya harus seperti apa sih kayak gitu. Nah saya kembangin tuh kemampuan yang saya punya tuh apa. Awalnya saya nggak tahu kalau saya tuh kayaknya saya bisa deh ikut lomba ini. Coba-coba aja dulu, kita coba dulu. Kita nggak tahu passion kita di mana. Tapi dengan kita coba, kayaknya ini bisa deh, kita bisa didalamin lagi nih di bidang itu. Dengan kita tahu di bidang itu, terus kita tertarik, kalau mau tertarik kita lanjutkan, kalau enggak ya udah di situ kita cari yang lain yang mungkin kita tuh lebih mampu gitu sih. Oke. Selama di perkuliahan ada nggak sih sosok-sosok yang sangat berperan di dalam hidup Kakak? Oke. Untuk di perkuliahan sendiri udah pasti dosen-dosen, terus dokter-dokter pengajar luar itu yang ngajar waktu di perkuliahan itu sangat menginspirasi saya ya untuk terus berkembang, terus tidak takut untuk mengambil resiko. Karena kalau kita pasif aja itu kita bakal ketinggalan sama yang lain kayak gitu. Oke. Aku masih mau bertanya nih Kak, bagaimana pengalaman Kakak nih setelah lulus? Terus ada nggak sih tantangannya? Biasanya kan berbeda nih antara kuliah sama di dunia kerja. Ada nggak sih Kak tantangannya? Oke. Udah pasti ada ya. Waktu di dunia kerja atau dunia profesional itu kita harus mampu adaptasi. Karena kalau misalkan di lingkungan kampus kita ketemunya sama ya udah di kelas kayak gitu, terus sama kakak kelas atau dosen gitu. Kalau misalkan di dunia kerja itu udah ada lagi yang lebih tua, yang lebih senior kan, terus gimana kita ngomong sama penanggung jawab ruangan, terus kita pakai sama atasan, terus kayak gimana cara bersikap kita. Nah, cara menghadapinya kayak gimana? Jadi kita harus mampu mengembangkan teknik komunikasi kita tuh seperti apa kayak gitu. Kita jangan pasif gitu, dan juga kita harus mampu bersikap kayak gitu, memposisikan kita tuh lagi ngomong sama siapa sih kayak gitu. Terus kita lagi bahasnya nih sesuatu yang lagi serius apa yang lagi bercanda kayak gitu. Jadi mampu memposisikan diri aja kayak gitu sih. Baik. Terus untuk keterampilan saat di kuliah ada nggak sih Kak yang sangat berguna gitu di dunia kerja gitu? Oke. Pasti ada, yaitu public speaking dan critical thinking ya menurut saya. Karena
dengan adanya kita critical thinking, terus kita public speaking, itu orang lain mudah percaya dengan kita kayak gitu ya. Dengan pokoknya dari awal itu kita harus namanya personal branding ya. Diri kita mau jadi diri kita yang dipandang tuh seperti apa sih kayak gitu. Nah, jadi dengan personal branding itu kita mampu memaksimalkan kita mau kayak gimana tampil di depan orang kayak gitu. Nah, jadi dengan ada critical thinking, public speaking, orang jadi lebih percaya sama kita, jadi lebih mudah kayak depannya. Baik, lanjut Kak. Sebenarnya ada nggak sih momen yang di dunia kerja membuat Kakak tuh merasa usaha ini tuh terbayarkan karena oh iya, ini aku pernah di kuliah aku belajar seperti ini nih, sangat berguna banget. Itu ada nggak sih Kak? Oke. Ada itu, jadi karena di kampus ini kan itu kombinasinya pas ya istilahnya, jadi teori dan praktek tuh ada banget gitu. Jadi selain kita belajar teori, itu kan kita ada praktek ya di lab gitu kan untuk mengasah skill, terus juga diajarkan untuk gimana kita beretika sama orang lain kayak gitu. Nah, dengan kita udah dibekali kemampuan seperti itu dan dibekali keberanian, itu jadi kalau kita menghadapi pasien, menghadapi kepala ruangan, itu kita merasa lebih santai, dan mereka juga kasih kepercayaan waktu itu kita dibolehin ikut penyuluhan, ikut ada pertemuan rutin sama di bagian kelurahan kayak gitulah. Oke. Nih, menurut Kakak sendiri ada nggak sih kebiasaan atau mindset yang membantu Kakak untuk mencapai kesuksesan? Oke. Fokus sama diri sendiri, selalu mau berkembang, dan jangan terlalu memikirkan ekspektasi orang lain. Oke. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar Kakak setelah lulus dan bagaimana tuh cara mengatasinya? Oke. Tantangan terbesarnya yaitu untuk menyetarakan antara teori dan praktek nyata di lapangan ya. Kalau misalkan teori nih, walaupun kita dibekali sama praktek, tapi kita beda lagi. Karena kalau misalkan di lapangan itu sifatnya kondisional kan. Iya. Gimana nih kondisinya seperti apa? Kita harus mampu beradaptasi seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada kesulitannya di situ. Kalau misalkan kita ketemu dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru, jadi kita harus tahu nih kayak gimana kita harus menyikapinya gitu. Gitu ya teman-teman. Dan lanjut ya Kak. Sebenarnya bagaimana cara membangun jejaring Kakak saat menjadi mahasiswa? Yang pertama, udah pasti aktif di kelas ya. Kita jangan jadi mahasiswa pasif di kelas karena kupu-kupu. Dia kuliah pulang, aduh kayak gitu, kayak nggak dapat apa-apa ya, cuma aja. Jadi aktif di kelas itu kita maksimalin. Misalkan lagi belajar apa, hari itu juga yang belum dipahami kita tanya sampai clear semua, kita udah paham, baru berarti itu pelajaran hari itu selesai. Kalau menurut saya, terus habis itu jangan hanya aktif di kelas saja, tapi di luar kelas dengan mengikuti organisasi. Nah, kalau kalian mau lebih menambah relasi, yaitu jangan hanya organisasi di dalam kampus, tapi di luar kampus juga, karena banyak banget organisasi di luar kampus yang membuka mata kita gimana lingkungan masyarakat sekitar, apa aja sih problem yang ada di masyarakat kayak gitu. Jadi dengan kita banyak bergaul dengan orang-orang itu gitu kan, di organisasi itu banyak perkumpulan rapat nanti sama orang-orang besar kayak gitu, apalagi kalau minta proposal dan segala macam, itulah di situ mulai membangun jejaring kayak gitu. Ntar kan kita punya kontaknya, mulai diskusi, sharing. Nah, nanya-nanya ya Kak. Iya betul, dari situ kita kebuka, oh iya ya nanti di masa depan kita bisa nih bikin kayak gini gitu. Jadi nggak cuma kita yaudah di kampus ngurusin mahasiswa, bikin acara mahasiswa kayak gitu, tapi kita membuat sesuatunya yang nyata untuk kebermanfaatan masyarakat sekitar juga. Oh gitu ya Kak, keren banget. Dengan adanya kita ikut organisasi, kita bisa nih memperluas jejaring sosial gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips agar mahasiswa ini tetap produktif saat produktif dan berprestasi selama di perkuliahan? Oke. Yang pertama tipsnya adalah perbaiki niat dulu ya. Jadi awal kuliah tuh kalian tuh maunya apa sih gitu.
tujuan awalnya tuh apa kayak gitu, apa yang mau dicapai di perkuliahan ini kayak gitu. Kalau cuma sekedar mau cari gelar, kenapa harus kuliah gitu. Nah kan kita mau cari ilmu, kita mau cari relasi, cari pengalaman kayak gitu. Jadi kita harus pertama perbaiki niat dulu, terus abis itu maksimalkan sumber daya yang ada di kampus ya. Kampus sudah ngasih fasilitas banyak, kayak mulai dari dosen-dosen yang banyak dari latar belakang itu macam-macam ya, dosen-dosen itu yang sukses kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan, terus fasilitas ada perpustakaan, ada lab dan segala macam. Kita itu harus mampu memaksimalkan hal tersebut. Nah kalau dengan kayak gitu kita tuh jadi ngerasa apa ya, lebih berguna gitu istilahnya. Kalau sayang gitu kalau kita ada waktu kosong gitu, kalau misalkan cuma kuliah pulang tidak dimanfaatin fasilitasnya, sayang dong, udah bayaran kayak gitu ya. Jadi maksimalin untuk fasilitas yang ada, terus kita harus pandai melihat peluang. Jadi tipsnya itu biar nggak males, lihat peluang aja gitu. Ini lagi ada apa sih di masyarakat tuh, lagi isunya apa sih yang lagi heboh gitu. Kita lihat, oh ada peluang nih, kita misalkan mau jadi influencer gitu misalnya, itu kita bisa bikin konten yang tentang yang lagi isunya apa nih. Biasanya kakak kalau nyari peluang itu di mana kak? Oke, dari sosial media. Media. Ya. Terus juga kan kalau di TikTok apalagi ya, itu ada trendingnya apa nih, lagi trending apa nih gitu. Nah sebelumnya juga saya sempat mengaktifkan TikTok saya untuk memberikan edukasi gitu, edukasi kesehatan kayak gitu. Nah tapi sekarang lagi vakum dulu karena banyak yang diurusin sekarang. Iya. Terus kakak ada saran gak nih untuk mahasiswa yang ingin dikatakan sama kakak? Oke. Jangan males, terus jangan santai-santai aja di zona nyaman, terus jangan terlalu banyak mikirin omongan orang lain, terus jangan penuhin ekspektasi orang lain mulu gitu. Karena diri kita yang tahu maksimalnya kemampuan kita apa, kayak gitu. Jadi tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa, minta restu orang tua dan selalu berusaha. Tuh guys, harus ingat dengan restu orang tua ya. Gak cuman kayak usaha doang, tapi kita perlu doa, restu. Terus kakak sendiri ada nggak sih kesalahan terbesar yang sebaiknya dihindari oleh mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik? Kesalahan terbesar adalah ketika dikasih peluang itu nggak langsung ambil ya. Jadi misalnya nih, kalian udah menonjol di kelas, misalkan dosen percaya nih sama kalian, misalkan Yuli ini ya jadi perwakilan lomba ini gitu, tapi Yuli telat nggak ngambil kesempatan itu. Nah itu angus, itu jangan sampai kalian mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita dikasih kepercayaan, terus ada peluang seperti itu, dikasih kesempatan, maksimalin. Walaupun kita ngerasanya kayaknya nggak mampu deh, nah tapi mindset kita tuh jangan bilang nggak mampu, tapi coba dulu. Harus bisa gitu ya kak? Bisa, coba dulu. Kalau misalkan emang nggak bisa, emang bukan passionnya di situ, yang setidaknya udah coba, udah berusaha kayak gitu. Seenggaknya kita walaupun nggak bisa, harus dicoba dulu. Iya, dicoba dulu, kan kita nggak bakal tahu itu kita ada di mana passionnya. Baik, terus bagaimana cara kakak nih waktu kuliah untuk mempersiapkan masa depan? Untuk mempersiapkan masa depan, udah pasti belajar yang benar, terus cari relasi, perbanyak pengalaman, terus deket sama lingkungan yang produktif. Nah, kalau misalkan kita berada di lingkungan, kalau sekarang bahasanya lingkungan toksik gitu ya, iya, ngajakinnya hedon-hedon aja gitu ya, mabora. Iya, gitu. Itu lebih baik bukan dihindari juga, tapi jaga jarak lah gitu. Jadi kita cari lingkungan yang dimana kita bisa berkembang, kita bisa dihargain, dan itu enggak nyakitin kita istilahnya nggak toksik lah ke kita. Misalkan kita mau ikut apa, itu disupport gitu sama lingkungan kita. Tapi kok beda halnya kalau kita ada di lingkungan toksik, bilangnya udah nggak usah, itu mah cuma lomba biasa, bisa kayak gitu. Nah dari situ kita nggak bakal bisa berkembang kalau misalkan kita ada di lingkungan yang salah kayak gitu. Baik, ada nggak sih kak harapan dan rencana kakak untuk kedepannya
untuk Stikes tercinta ini? Harapannya udah pasti Stikes harus lebih maju lagi, terus makin banyak inovasinya kayak gitu. Terus juga nanti kalau mungkin saya udah lanjut S2 atau S3 bisa lah dipanggil ke sini. Amin, amin dulu aja. Oke, ada nggak sih Kak, Kakak bisa ngasih cara biar mahasiswa tuh menghubungi Kakak tuh lewat apa, kayak IG, TikTok, nanti ditempel ya, dikasih. Kalau mau hubungin saya mungkin bisa lewat Instagram aja, karena kalau TikTok agak kurang aktif. Sini ya, Sini ya. @ime. Jangan lupa di follow ya guys. Terima kasih Kak waktunya. Cerita dari Kak Siti ini sangat menginspirasi banget ya. Jadi kayak bagus banget gitu dari cerita dan prestasinya Kakak ini bener-bener inspirasi banget. Terima kasih Kak waktunya. Terima kasih juga untuk Mas Suara. Semoga makin maju, makin inovatif. Terus juga saya makasih banget bisa diundang ke sini ya. Itu suatu kebanggaan untuk saya ya, diundang ke kampus ini. Ya, segitu aja podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!